sehingga pertolongannya betul-betul lambat. Ketika malam itu jam 12:30 saya ditelepon, langsung saya tidur. Ketika tidur, kepala saya ini muter-muter ngiang-ngiang. Yang pertama, usia 50 itu sudah harus kita siap-siap. Kalau Allah panggil, Masya Allah cepat banget. Ya, rasanya kita belum banyak nilai pahala yang kita peloreh ya, kalau kita sudah dipanggil. Yang kedua, di kepala saya itu, pekerjaan beliau itu pekerjaan saya. Apakah saya itu nanti bisa mati seperti itu ya? Begitu ya? Pengen sih, pengen kita meninggal wafat di tanah suci Makkah atau Madinah, tapi dengan cara yang seperti itu, ya kan? Yang ketiga, berarti nasihatnya buat kita yang masih hidup, siapin. Besok lu akan nyusul, gitu. Besok lu akan nyusul. Kalau kita nyusul, apa yang kita dapat? Lah, beliau mah alhamdulillah Pak, matinya dalam keadaan beribadah, matinya dalam keadaan pakai ihram, karena dia sudah niat umroh dari bin Ali menuju ke kota apa? Mekah. Dalam kondisi berihram, ketabrakan, langsung meninggal. Masya Allah. Sama seperti orang mati dalam keadaan sholat. Kita belum tentu mati dalam kondisi kayak apa. Pengennya mati husnul khotimah Bu ya. Lagi zikir mati, lagi sholat mati, begitu pengennya ya. Tapi kita nggak tahu. Luar biasa Pak, ya kan? Makanya Rasulullah sudah jamin, man kharajal amrata famata kutiba lahu ajrul umrah ila yaumil qiyamah. Ini yang paling mahal. Siapa orang yang sudah keluar dari rumahnya untuk niat melakukan ibadah umrah, di pertengahan jalan dia mati, Allah catat baginya apa? Pahala umrah sampai hari kiamat. Mahal, Masya Allah, luar biasa. Termasuk juga hadis depannya nih ya, man kharajal haja famata kutiba ajru haji yaumil qiyamah. Nah, sama dengan kayak Patri ya. Patri sekarang sedang lagi berangkat haji. Tahun berapa Patri berangkat? Tahun depan. Masya Allah, alhamdulillah, sehat panjang umur ya. Orang dulu pergi haji berapa lama naik kapal laut? Berapa? 6 bulan, 9 bulan. Orang dulu pergi haji naik kapal laut 9 bulan. Orang sekarang naik pesawat 30 tahun. Patri berapa tahun dulu? Nah, daftar waktu tahun 2012, 2024. Berarti berapa tahun pergi haji itu? Ya, belum juga nyampe ke Mekah. Ya, dengan teknologi yang canggih naik pesawat belasan tahun kita baru nyampe di Mekah. Nah, orang-orang yang kayak Patri ini, ya Rasulullah sebutkan apa? Man kharajal haja, dia sudah keluar dari rumahnya untuk urusan haji, di pertengahan jalan mati, Allah catat baginya pahala haji sampai hari kiamat. Makanya yang belum daftar buru-buru biar dapat pahala apa tuh? Haji, ya kan? Di sini kan pusatnya daftar ya. Ya, talangan. Dulu sama Patri talangan tuh di BTN Syariah. Jamaah saya itu talangan sampai ribuan itu sama Patri dulu. Ya. Jadi kalau kita udah mendaftar, artinya kita sudah mau berangkat untuk menjadi tamu Allah. Di pertengahan jalan kita mati, maka orang ini akan meraih pahala haji sampai hari kiamat. Beda kalau dia belum daftar. Ya. Nah, kembali lagi para Bapak Ibu sekalian, bahwa manfaatkan Ramadan yang akan meninggalkan kita, kira-kira apa yang akan kita dapatkan? Ya, kira-kira bekal pahala apa yang sudah kita dapat selama bulan Ramadan ini. Makanya alhamdulillah ya, hari ini ada acara berbagi, hari ini ada acara berbuka puasa bersama, ya kan? Insya Allah dengan niat berbagi akan Allah tambah lagi, ya, tambah keberkahannya, tambah rezekinya,
tambah nikmatnya, ya, tambah juga apa? Kesuksesannya. Orang kan Pak, kalau dibagi itu bukan berkurang. Ya, tadi pagi subuh kan saya sudah kirim trailernya waktu tayangan di TVRI tadi pagi subuh, khusus tentang kajian zakat waktu saya syuting di TVRI tempo hari, dan tadi pagi baru ditayangkan khusus kajian zakat. Ya, dan di bulan Ramadan ini ada satu zakat yang Allah wajibkan, yaitu zakatul fitri. Ya, ini jangan dianggap remeh. Zakat fitri itu punya dua fungsi. Pertama, tuhratan lis-shaim, dia mensucikan puasa kita dari kekurangan puasa. Lagi puasa sering ngomongin orang, lagi puasa sering berdusta, ya, berbohong. Jangan sampai kita termasuk orang yang cuma dapat lapar dan haus saja. Dengan wajibnya zakat fitrah, kekurangan di puasa itu Allah sempurnakan, Allah sucikan. Nah, yang kedua fungsinya tu'matan lil masakin, yaitu memberi makan orang-orang yang kurang mampu, orang-orang miskin, biar pada hari raya orang-orang miskin itu mendapatkan kebahagiaan yang sama. Dan ini hanya ada di bulan Ramadan. Ya, makanya zakat itu di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz sampai sulit mencari orang yang dikasih zakat. Mustahiknya tuh susah, karena sudah nggak ada orang yang miskin pada waktu itu. Semuanya makmur, dengan sebab rakyatnya itu patuh terhadap mengeluarkan apa? Zakat. Ya, mudah-mudahan puasa kita sempurna, qiyam Ramadan kita sempurna, kemudian apa tadi? Itikaf kita yang terakhir ini juga sempurna, kemudian juga zakat kita sempurna, kemudian yang terakhir ini yang kelima, Ramadan ini bulannya Al-Quran. Ya, pertanyaannya, udah berapa kali hatam kita Al-Quran? Ya, hatam dibalik itu Bu ya. Alhamdulillah ya. Jangan sampai kita termasuk orang yang mendapat kekurangan. Kan kata Nabi apa? As-siyamu wal Qur'anu yasfa'ani. Puasa dan Quran nanti pada hari kiamat dia akan datang. Puasa akan datang kepada orang yang berpuasa. Saya datang memberikan syafaat. Quran pun akan datang kepada orang membacanya untuk memberikan syafaat. Nah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak dapat syafaat daripada Al-Quran, ya kan? Paling kagak apa yang kita bisa, itu yang kita baca. Nah, para bapak dan ibu sekalian, saya kira itu saja. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Ya. Tadi kan Quran tuh kalau kita baca kasih syafaat ya. Betul. Kalau kita nggak baca Quran tapi dengar ini aja dari TV, dari nota, dia kasih syafaat juga nggak? Iya. Dua-duanya mendapatkan syafaat. Makanya kan ketika Quran wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah, begitu ayatnya nih. Ketika kamu dibacakan Al-Qur'an, tugas kita adalah mendengarkan. Makanya kenapa ketika kita sholat jahriyah, ya, sholat yang jahar, subuh, maghrib dan isya, makmum itu mendengarkan apa yang dibaca oleh imam. Bacaan imam itu bacaan makmum. Ya. Jadi kalau kita jadi makmum, kita cukup menyimak aja bacaannya. Ya. Karena bacaan imam itu bacaan makmum. Berapa sih pahala yang didapat oleh orang yang sholat dengan membaca Al-Quran? Satu hurufnya Allah kasih berapa? 100 kebaikan. Satu huruf ya, bukan satu surah. Ada yang tahu surah Al-Ikhlas itu berapa huruf? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam. Saja berapa huruf saja? Ya, banyak kata ya. Jadi surah Al-Ikhlas itu berapa huruf? Jadi kalau bapak umpamanya tadi pengen mendapatkan pahala membaca Al-Quran ketika sholat panjang,
Enggak apa. Rakaat pertama katakan surah Al-Baqarah. Walaupun Quran di depan kan harus dikebet gitu ya. Tapi pengen banget dapat pahala baca Al-Quran yang banyak. Enggak apa-apa. Rakaat pertama surah Al-Ikhlasnya tadi kulhu itu 50 kali. Iya. Entar rakaat kedua 50 kali. Karena pahala membaca Al-Quran itu dihitung hurufnya. Huruf. Ya. Kata Nabi adalah man qara'al Qur'ana, siapa yang membaca Al-Quran, ya, satu huruf Allah kasih pahalanya 10 kebaikan. Alif harfun ya. Alifnya aja udah 10. Lam harfun, lamnya udah 10. Mim, jadi kalau alif lam mim berarti berapa? Berapa kebaikan dapat kita? 30. Itu kalau dibaca dalam keadaan begini. Tapi beda ketika Bapak baca itu surah ketika dipakai sholat. Dan sholatnya sambil berdiri. Maka nilai satu hurufnya 100. Bukan lagi 10. Nah, untuk meraih itu makanya tadi apa? Baca aja, diulang. Boleh nggak ngulang-ngulang? Boleh. Emang apalnya kuliah sama kulhu? Ya kan ya? Setelah tahajud ya 2 rakaat. Setelah Fatihah kuliahnya berapa? 50. Naik rakaat kedua kulhunya berapa? 50. Kira-kira tuh berapa? Setengah jam itu ya? Nah, dapat pahalanya luar biasa. Iya. Tapi kalau ditanya bagusan mana? Membaca sama mendengarkan. Lebih baik membaca. Ya kan? Makanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian sebetulnya bisa membaca Al-Quran itu kan juga tidak mesti harus full semuanya. Yang kita bisa aja. Pokoknya bapak dari rumah naik motor atau naik mobil, ya kan? Kalau naik mobil enak kan sambil nyetir sambil megang tasbih yang berangkat. Mulai dari setar dari rumah kita sudah baca tuh qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Sampai kantor ini tuh berapa kali kulhu? Pernah nggak ngetes itu? Besok tes. Ya. Satu hurufnya berapa? 10 kebaikan. Nah, itu sudah dihitung membaca Al-Quran. Kan dapat pahala. Jadi nggak mesti harus Bapak megang satu Quran, satu mushaf. Ya, tapi dari rumah sudah baca apa? Kulhu. Bahkan dari suatu ayat Bapak, kalau ada orang mengulang-ulang kulhu, pahalanya sama dengan dia membaca sepertiga Quran. Dahsyat kan? Nah, jadi dari rumah Pak, udah pegang tasbih itu. Coba tes. Besok kira-kira dari rumah kita keluar sampai ke kantor nih, itu berapa kulhu? Ya. Nanti pulangnya tukar yang lain. Apa? Istighfar katakan. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dari sini ke rumah berapa kali istighfar itu kita baca? Kenapa harus beristighfar Bapak Ibu sekalian? Karena istighfar itu menghapus dosa. Dosa kita kan banyak. Jadi kita harus hapusin dikit-dikit. Hapus dengan istighfar. Nabi aja orang yang tidak pernah berbuat dosa dan enggak punya dosa, dan Allah sudah jamin Rasulullah pasti masuk surga, setiap hari tidak kurang dari 100 kali istighfar. Nah, kita yang gudangnya apa? Nah, coba pulang dari sini bacanya apa tuh? Istighfar. Nanti kalau itu menjadi kebiasaan Pak, nanti akan ada buahnya. Ya, sekarang mah jangan ngarepin buah dulu, orang baru mulai nanam. Ya, kalau itu menjadi rutinitas ya. Kalau pas ini Pak, jadi wirid gitu Pak. Berangkat dari rumah baca ini, pulang dari kantor baca ini. Sekian lama itu menjadi wirid, itu ada buahnya. Apa buah yang sudah Nabi jamin? Man lazima al istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja. Siapa orang yang membiasakan beristighfar, maka Allah jadikan setiap kesulitannya ada jalan keluar, ada solusi. Kan nggak ada orang yang nggak punya kesulitan. Pasti semua punya kesulitan. Pasti. Ketika kita punya kesulitan, wiridnya apa? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Oke, ada lagi nanya? Ibu? Ayo.
Silakan Bu. Ayo, nggak ada. Atau saya yang nanya? Masih ada? Masih ada yang tanya? Cukup. Baik para bapak dan ibu sekalian, terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau kedatangan saya sangat terlambat ya. Tadi sudah macetnya luar biasa pokoknya. Dari rumah habis asar hujan, macet-macet juga Pak ya. Alhamdulillah masih Allah pertemukan. Mudah-mudahan tahun depan kita ketemu lagi. Ya. Mudah-mudahan kita panjang umur, Allah kasih kesehatan, Allah kasih menjadi orang yang selalu membawa manfaat besar, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Wabil khusus kita doain juga buat Patri, mudah-mudahan tahun depan Allah mudahkan jalannya menuju Baitullah. Ya, ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon doanya juga Bapak Ibu sekalian, insyaallah saya juga nanti akan berangkat melaksanakan ibadah umrah itu pas di awal Agustus. Ya, kebetulan tuh saya buka yang promo 27,5 juta. Ya, yang punya duit silakan. Apa perlu kasih talangan? Nah, boleh Bapak itu ya. Para Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sekali lagi dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Silaturahmi ini saya sudah lama banget sama Patri, dari masih di Beten Syariah, pindah lagi ke Beten di Bekasi. Beliau udah melalang buana, ketemu lagi di sini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sama-sama masih hidup ya, masih sehat, masih panjang umur. Ini kan semuanya udah sisa-sisa corona ya. Iya, sisa-sisa corona, alhamdulillah sehat. Terima kasih sekali lagi. Hadanallahu yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.